Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda semua? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita akan bersama-sama belajar mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengejar Impian Menjadi Nyata. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah sumber kehidupan kami. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita tentu memiliki cita-cita, harapan, impian, visi, rencana, dan lain sebagainya. Tetapi apakah semua harapan dan impian itu bisa terlaksana sesuai dengan yang kita impikan atau yang kita inginkan? Faktanya, ada cita-cita dan harapan yang terlaksana, tetapi ada juga yang tertunda dan bahkan tidak terlaksana sama sekali. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana agar cita-cita atau impian kita terlaksana dan bisa menjadi nyata dalam hidup yang kita jalani ini. Bagaimana ketika harapan atau impian itu belum menjadi kenyataan atau cita-cita kita belum atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Saudaraku, ada seorang pria kelahiran kota Surabaya. Orang yang satu ini sungguh istimewa. Namanya Welin Kusuma. Orang yang bernama Welin Kusuma memang sangat senang belajar. Orang yang senang sekali belajar. Bayangkan, 23 gelar akademis berhasil ia raih dalam waktu 14 tahun. Alhasil, berbagai disiplin ilmu ia kuasai. Menempuh kuliah dan bekerja siang malam di berbagai universitas ia jalani dengan tekun. Saudaraku, tidak semua orang sehebat Welin Kusuma ini. Tetapi setiap kita ini boleh bermimpi, menggumuli, menangkap dan menekuni suatu visi pribadi yang sudah Tuhan letakkan di dalam hati setiap orang. Di tangan Tuhan yang penuh kuasa, resep untuk menjalani hidup yang benar akan menjadikan hidup kita sebagai alat yang berguna menggenapi rencananya di tengah-tengah dunia yang Dia kasihi. Inilah prestasi yang memuliakan nama Tuhan, mengejar impian menjadi nyata karena berjalan dengan melibatkan Tuhan. Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, ayat ini adalah salah satu janji Allah yang paling menghibur dan memberikan kekuatan bagi umatnya. Dikatakan dalam konteks di mana saat itu bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel, jauh dari tanah perjanjian
dan mengalami masa-masa yang sulit. Namun di tengah keadaan bangsa Israel yang saat itu serba tidak menentu, Allah menyampaikan suatu pesan yang penuh pengharapan melalui nabinya yang bernama Yeremia. Allah mengingatkan umatnya bahwa Dia tetap memegang kendali dan memiliki suatu rencana yang baik bagi mereka. Mari kita perdalam pengertian kita akan ayat ini. Yang pertama, Allah mengenal rancangannya bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dalam frasa ini, Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini menunjukkan bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh atau acuh tak acuh terhadap kehidupan kita sebagai umatnya. Allah itu aktif, terlibat, dan memiliki rencana yang spesifik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Meskipun kita ini sering tidak memahami jalan yang kita lalui, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Kepercayaan kita kepadanya harus didasarkan pada suatu keyakinan bahwa Allah itu lebih tahu daripada kita ini. Yang kedua, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Frasa ini, Allah menyatakan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kata damai sejahtera di sini dalam bahasa Ibrani dikatakan shalom. Tidak hanya berarti ketiadaan masalah, tetapi juga mencakup suatu kesejahteraan, kepenuhan, dan kebahagiaan yang sejati. Meskipun mungkin kita menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan, atau hidup dalam ketidakpastian, kita dapat percaya bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Rancangan Tuhan tidak pernah bertujuan untuk menghancurkan kita sebagai umatnya, melainkan untuk membangun dan untuk memulihkan kehidupan anak-anaknya yang setia. Yang ketiga, hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah berjanji untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji yang menguatkan kita, terutama ketika kita merasa terjebak dalam situasi yang sulit, atau ketika kita melihat masa depan kita terlihat suram. Allah itu tidak hanya peduli dengan keadaan kita saat ini saja, tetapi juga peduli dengan masa depan kita. Allah adalah Allah yang membawa kita melampaui suatu keterbatasan kita dan membuka jalan bagi kita untuk mengalami kemuliaannya dalam diri kita. Harapan yang diberikan Allah bukanlah harapan yang rapuh, melainkan suatu harapan yang kokoh karena didasarkan pada janji dan kesetiaan Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada ketidakpastian, banyak kegagalan atau tantangan yang membuat kita menjadi ragu akan rencana Allah yang baik itu digenapi dalam hidup kita. Namun Yeremia pasal 29 ayat 11 yang sudah kita baca mengingatkan kita untuk tetap percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik layar.
Kita dipanggil untuk berserah dan mempercayainya, bahkan ketika kita tidak melihat jalan keluar atas masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini. Seperti bangsa Israel, kita mungkin harus melalui suatu proses yang tidak mudah. Tetapi kita ini dapat yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah, yang baik bagi kita. Mari kita belajar untuk mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita merasa takut atau bimbang, ingatlah bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan Dia memiliki masa depan yang penuh harapan bagi kita. Percayalah bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih sedang menuntun kita menuju pada suatu tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sewaktu kecil kita masing-masing tentu memiliki suatu cita-cita tertentu. Namun ketika kita beranjak dewasa, kebanyakan orang menempuh karir di bidang yang berbeda dari cita-citanya di masa kecil. Saya sendiri sempat bercita-cita menjadi insinyur atau ahli teknik. Maka saya menempuh pendidikan di sekolah teknik untuk mewujudkan impian tersebut. Tidak terpikir sama sekali kalau sekarang ini saya bekerja di bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Begitulah kenyataan hidup ini. Rancangan manusia tidak jarang berbeda sama sekali dari rancangan Tuhan. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia dilahirkan di Tarsus sebagai orang Ibrani, dididik di bawah asuhan guru Taurat terkemuka yang bernama Gamaliel. Paulus juga merupakan keturunan orang Farisi. Pada mulanya Paulus bercita-cita menjalankan Taurat dengan murni dan tanpa cacat. Namun kenyataan kehidupan berjalan berbeda dari yang ia rencanakan. Dalam perjalanan menuju Damsyik untuk mengejar, menangkapi, dan memenjarakan para pengikut Kristus, Paulus mengalami suatu peristiwa yang mengubahkan hidupnya. Tuhan Yesus menampakkan diri dalam bentuk cahaya yang begitu terang yang membutakan mata Paulus. Paulus pun kemudian dipanggil Tuhan Yesus untuk memberitakan Injilnya kepada seluruh bangsa. Sejak saat peristiwa itu, rancangan hidup Paulus berubah sama sekali karena Tuhan punya rancangan tersendiri bagi hidup Paulus. Saudaraku, apakah cita-cita Anda sekarang ini? Apapun cita-cita itu, tetaplah belajar, mendengar, dan mengikuti rancangan Tuhan yang ditetapkan dalam hidup kita semua. Bersiaplah untuk menempuh suatu tikungan yang tidak terduga dari Tuhan. Percayalah dengan segenap imanmu bahwa rancangan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu itu bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, melainkan rancangan penuh damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Saudaraku, setiap kita pasti punya angan-angan meraih mimpi pada suatu hari. Salah satunya mendapatkan pekerjaan yang sesuai baik secara skill maupun penghasilan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana bersama Tuhan kita bisa meraih mimpi kita. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengejar mimpi menjadi nyata. Yang pertama, seimbangkan idealisme dengan kenyataan.
Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudaraku, Rasul Paulus adalah salah satu seorang yang terpelajar, bahkan dididik di bawah pimpinan tokoh Yahudi yang terkemuka pada zaman itu, yaitu Gamaliel. Dengan kata lain, Paulus punya suatu kualifikasi untuk menjadi ahli agama. Namun Paulus masih bekerja sebagai tukang kemah. Ini agar ia tidak membebani jemaat yang ia pimpin. Apa yang kita bisa pelajari dari Paulus? Yaitu untuk seimbang dalam idealisme dan kenyataan. Memang boleh saja mencari pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat yang Anda miliki. Dan itu tidak salah sama sekali. Tetapi jangan batasi dirimu. Karena ada banyak peluang lain yang bisa engkau kerjakan juga. Ada banyak contoh orang dengan latar belakang pendidikan tertentu, namun sukses dengan pekerjaan yang sama sekali berbeda dengan jalur pendidikan yang pernah dia tempuh. Karena kita tidak pernah tahu kemana jalan hidup akan membawa kita. Ada lebih dari satu jalan untuk meraih mimpi kita. Jadi, jangan tutup peluang apapun dalam hidupmu. Anak saya menempuh suatu pendidikan di bidang ilmu teknologi pangan. Awalnya hanya melamar di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan pendidikannya atau yang sesuai dengan passionnya. Ternyata, ia malah diterima di salah satu bank yang ternama. Dan dia harus belajar lagi agar apa yang menjadi tugasnya dapat dikerjakan dengan hasil yang baik dan dengan hasil yang benar. Apakah hal ini salah? Tidak, saudaraku. Anak saya terus berkembang di bank tersebut dan mendapatkan gaji dengan fasilitas yang amat baik. Jadi saudaraku, tidak ada salahnya juga kita mencoba pekerjaan yang mungkin bukan bidang pendidikan yang Anda tempuh. Selagi menunggu peluang itu, Anda bisa mencoba untuk mencocokkan karir dengan diri Anda saat ini. Apa yang ingin engkau capai? Resiko apa yang bisa Anda ambil dan apa yang tidak Anda inginkan dalam pekerjaan itu? Yang kedua, percaya diri dengan potensi yang ada pada engkau. Mari kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dai orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dainya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudaraku, kita semua mengenal akan kisah heroik ini ketika Daud berhadapan dengan raksasa Goliat. Lebih dari sekedar Daud mengalahkan Goliat, Daud menunjukkan suatu kepercayaan diri meski saat itu dia masih belia dan belum pernah mempunyai pengalaman sebagai prajurit di medan perang. Ia mendatangi Goliat yang tingginya 6 hasta atau 2,7 meter. Baju sirahnya 5.000 sikal atau sama dengan 75 kilogram. Goliat itu juga membawa tombak yang gagangnya seperti alat untuk seorang tukang tenun yang besar itu, saudara. Dan mata tombaknya itu
600 sikal beratnya, atau sama dengan 9 kilogram. Itu mata tombaknya. Dan Daud menghadapi Goliat hanya berbekal sebuah tongkat, ketapel, dan sebuah batu kecil. Saya jadi teringat anak sulung saya yang sedang interview untuk suatu pekerjaan di salah satu startup yang cukup ternama. Di saat menunggu giliran, ia mengabari saya melalui pesan. Ia mengatakan bahwa ia tidak percaya diri karena persaingannya cukup berketat dan peminatnya banyak juga. Namun saya mengatakan kepadanya bahwa ia harus percaya diri. Ia harus lebih percaya diri dengan kemampuan yang ada padanya. Saya menyarankan agar ia keluar ruangan untuk berdoa dan meminta Tuhan menolongnya dan membantunya. Akhir dari wawancara hari itu, si sulung lulus masuk ke tahap selanjutnya. Bahkan di tahap akhir, ialah yang diterima oleh perusahaan tersebut dengan posisi sebagai manajer. Yang ketiga, berdoa memohon petunjuk Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudaraku, Tuhan sangat ingin memberkatimu. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sangat ingin kita meminta kepadanya supaya kita menerima, sehingga kita dipenuhi sukacita. Saudaraku, engkau harus berdoa. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan meminta kepadanya. Percayalah saudaraku, Ia Tuhan tidak akan menolak permintaanmu selama permintaanmu itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Meraih mimpi bersama Tuhan bukan mustahil. Mungkin engkau harus melewati begitu banyak proses jalan yang berliku. Namun teruslah berdoa dan meminta kepadanya. Tuhan pasti menunjukkan jalannya kepadamu, perlahan namun pasti. Saudaraku, ketika engkau berdoa, mohon petunjuk Tuhan, ikuti petunjuk tersebut. Niscaya engkau akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Suatu saat kelak, engkau pasti akan meraih mimpi-mimpimu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, meskipun jalan Tuhan itu rumit dan sulit, bahkan jalan yang tidak kami mengerti dan tidak kami pahami, tetapi kami bertekad dengan segenap iman kami. Kami akan tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu dengan memohon akan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sudah merancang masa depan yang penuh kemenangan. Senantiasa kami hidup mengandalkan penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Kami percaya jalan kebenaran-Mu tidak akan pernah mengecewakan kami. Semua jalan-Mu akan membuahkan keindahan pada waktunya. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar dan menghasilkan karya yang baik, dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka
boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.